Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Istanti dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa yang sedang menempuh magang 3 di SD 1 Budikan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, dan pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu kosakata baku? Baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Nah, contohnya, para warga desa diharapkan aktif dalam kegiatan gotong royong. Mulailah dengan berdoa di setiap aktivitas yang kamu lakukan. Mengucapkan salam dan bersalaman saat bertemu adalah akhlak yang terpuji. Sekarang, apakah anak-anak tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Andi membelikan buku adiknya. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif. Nah, pembenarannya adalah Andi membelikan buku untuk adiknya. Nah, ini termasuk kalimat efektif. Contoh yang kedua, setiap hari Jumat selalu berpramuka. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif. Pembenarannya adalah setiap hari Jumat anak-anak selalu berpramuka. Sebelumnya, kemarin anak-anak sudah berlatih membuat laporan hasil wawancara. Nah, sekarang anak-anak mencoba untuk melakukan wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk narasumbernya, anak-anak bisa mewawancarai petani, peternak, nelayan, atau seorang tokoh masyarakat yang peduli lingkungan yang tinggal di sekitar kalian ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, dalam menyusun laporan, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk tugas 1, tulis hasil wawancara dalam bentuk laporan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, kemudian foto dan kirimkan kepada ibu ya. Sekarang simak cerita berikut ini ya anak-anak. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi.
Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Dari cerita tadi, informasi yang kita dapatkan adalah yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Nah, mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat penggunaan kertas, kemudian merawat hewan dan tumbuhan yang ada di rumah. Nah, sekarang amati gambar berikut ini ya. Kita akan menyentang gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, yang pertama ini menunjukkan tumbuhan yang terawat. Kemudian yang kedua menunjukkan hewan yang terawat karena hewan terlihat gemuk. Kemudian, nah yang ketiga termasuk tumbuhan yang terawat. Kemudian ini hewan kuda, termasuk hewannya terlihat gemuk ya, berarti hewan yang terawat. Kemudian ini tanamannya terlihat layu, nah tidak terawat. Kemudian ini hewannya sedang makan, berarti hewan yang termasuk terawat. Nah, ini hewan termasuk hewan yang terawat juga karena terlihat gemuk. Kemudian ini tanamannya hijau, terlihat subur, berarti tanaman yang terawat. Nah, sekarang kita centang bersama lagi ya. Nah, ini hewannya terlihat kurus, terlihat tulang-tulangnya, nah termasuk hewan yang tidak terawat. Kemudian ini tanamannya terlihat layu, nah termasuk tanaman yang tidak terawat. Nah ini termasuk tanaman yang terawat. Nah ini tanamannya daunnya kering, termasuk tanaman yang tidak terawat. Kemudian ini cabenya juga kering, terlihat kering, nah termasuk tanaman yang tidak terawat. Nah ini hewan yang termasuk terawat. Nah ini termasuk hewan yang tidak terawat. Sekarang kalian dapat membedakan tanaman maupun hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah sekarang apakah kalian tahu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Tulislah di buku tugasmu ya. Kemudian, bagaimana sikap kalian jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Karena perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan. Tugas selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan sekitarmu? Apakah tumbuhan dan hewannya terawat? Jelaskan penyebab dari kondisi yang ada di lingkunganmu. Jangan lupa tulislah soal yang ada di dalam video sebelumnya tadi ya. Kemudian jawablah di buku tugasmu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat.
Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yang pertama mengenai penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengenai pemanfaatan dan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, hari selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran yang kedua. Untuk itu diharapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dari saya, apabila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.